البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu fayuqalu lirrajul ay lil insan min rajulin wa imra'ah wa ghairihima mimman waradatil adillah annahu yumtahanu fi qabrih. Dikatakan, yaitu dikatakan kepada manusia, boleh jadi dia laki-laki ataukah perempuan ataupun yang lain, yang dalil-dalil datang menunjukkan bahwasanya dia nanti akan diuji di dalam kuburnya. Yaqulu lahul malakan, dua malaikat akan berkata kepadanya, wasmuhuma al-munkar wan nakir, nama mereka berdua adalah Munkar dan Nakir. Nasso ala dzalika Ahmad, Imam Ahmad menetapkan itu. Wa fi hadits Abi Hurairah, dan sementara dalam hadis Abi Hurairah, ya'tihi malakani aswadan azraqan, dia didatangi oleh dua orang malaikat yang hitam dan biru. Ini sangat menakutkan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wa li akhar an-nakir. Yang satu namanya adalah Munkar, yang lain namanya adalah an-nakir. Rawahu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban nomor yang ke 2116. 3116. Sementara dan juga At-Tirmidzi. Tirmidzi nomor yang ke 1071. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor yang ke 1391. Itu mungkin disahihkan, tapi alam yang lebih dekatnya adalah dia hadisnya adalah hasan, tidak sampai sahih. Tapi kalaupun disahihkan dengan jalur yang lain mungkin. Karena apa? Sebagian jalur tidak layak untuk apa? Untuk jadi syawahid. Wallahu a'lam dulu itu. Tapi enggak masalah, yang penting intinya adalah hadisnya adalah sabit. Nah, Syekh sering beliau mengatakan al-hadis sabit. Cuma sabit itu gimana kita terjemahkan dalam bahasa kita, agak sulit kita. Hadisnya pasti. Sabit artinya pasti. Dijelaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala di dalam kitab Lisanul Muhadditsin, kalau dikatakan al-hadis sabit maka boleh jadi sahih, boleh jadi hasan. Terserah. Yang penting apa? Hadisnya adalah pasti. Diterima mungkin. Iya, boleh diterima. Cuma secara bahasa sabit artinya bukan diterima sih. Cuma kita agak sulit mengartikan. Yang pasti memang boleh diterima, boleh jadi hujjah. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban, yuqalu lahuma munkarun wa nakir, dinamakan Munkar dan Nakir. Wa qauluhu munkar muf'alun wa nakir fa'ilun, bimakna maf'ul, dua-duanya sama, isim maf'ul dia itu. Min angkara wa kilahuma diddul ma'ruf, dua-duanya adalah lawan dari yang ma'ruf. Wa summiya bihi li'annal mayyit lam ya'rifhuma, dikatakan Munkar dan Nakir karena memang mayat jenazah itu belum pernah mengenal mereka berdua. Di dunia nggak pernah kita melihat yang seperti itu. Allahul musta'an. Ini memang ujian. Ya, kalau pengawasnya atau pengujinya atau cikgunya itu adalah orang yang sangat bengis dan menakutkan, boleh jadi kita lupa jawabannya itu. Apalagi ini adalah malaikat yang kita nggak mampu membayangkan betul-betul dia adalah Munkar dan Nakir. Ini adalah ujian. Makanya yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika itu memang betul-betul apa? Allah Ta'ala akan mengokohkan orang yang Allah Ta'ala kokohkan dari orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Hanya Allah yang mengokohkan. Kita sendiri akan apa? Akan ketakutan dan seterusnya. Kemudian walam yara suratan mithla suratihima, belum pernah jenazah itu melihat suatu bentuk wajah seperti bentuk wajah mereka berdua. Wa dhahiru hadza, dan yang zahir, yang lahiriah dari ini yang nampak adalah wa muqtadul ahadits, dan tuntutan dari hadis-hadis yang ada istiwa'un nas fismihima, semua manusia sama di dalam masalah nama dua malaikat tadi. Yang orang soleh juga belum pernah jumpa dengan dua malaikat tadi, yang tidak soleh juga belum pernah jumpa. Memang ini adalah ujian, tapi Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Wa dzakara ba'dul ulama annal ladzaini yas'alani al-mu'min, bahwasanya sebagian ulama mengatakan dua malaikat yang menanyai mukmin ismuhuma al-basyir wal mubasyir. Tapi apa? Kita perlu dalil seperti ini.
bahwasanya namanya yang ini adalah Bashir, memberikan kabar gembira. Yang kedua adalah Mubashir, memberikan juga apa, kabar yang menyenangkan. Sebagai apa? Sebagai kebalikan dari yang tadi. Tapi kita perlu dalil. Wal awal huwa sahih, tapi pendapat yang pertama itulah yang betul. Yaitu apa? Semuanya didatangi oleh mungkar dan nakir. Qauluhu fayuqalu lirrajuli man rabbik. Dikatakan kepada seseorang yang di alam kubur itu, siapa Rabbmu? Ila akhirih. Kama akhraja Syaikhan min haditsil Bara ibni Azib, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor yang ke 1369 dan Muslim nomor yang ke 2871. Tayyib, dari hadis Al-Bara bin Azib dengan apa? Dengan agak singkat kalau di Bukhari dan Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, tentang firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya, al-ayah. Tentang turunnya ayat ini, qal nazalat fi adzabil qabr, turun tentang siksa kubur. Yaitu apa? Ada yang dikokohkan sehingga selamat dari siksa kubur, dan ada yang dia itu celaka sehingga tidak mampu menjawab sehingga berhak mendapatkan siksa kubur. Ayat ini maknanya, walaupun jelas ayat ini bicara masalah apa? Masalah ujiannya, bukan siksaannya, tapi ujian. Cuma apa? Adzabul qabr ini sebagai apa? Sebagai kesudahan bagi orang yang tidak mampu mendapatkan apa? Kekokohan dan tidak mampu untuk menjawab. Wa zada Muslim fayuqalulah. Imam Muslim menambahkan, Rasulullah SAW bersabda, ditanyakan kepada dia, man rabbuk? Fayaqulu rabbiyallah wa dini. Ini salah cetak, wa dini Islam wa Nabi Muhammad, bukan dini Muhammad. Ini sepertinya ada apa? Ada yang terpotong. Cuma memang kitab ini kita dulu di Damat hanya ini satu-satunya cetakan. Betul-betul kitab ini walaupun kata Syekh mengatakan ini termasuk apa? Syarah Aqidah Wasithiyah yang terbaik, tapi apa? Jarang kitab ini dicetak. Kasihan. Padahal beliau adalah apa? Sebelum Syekh bin Baz. Dan kitabnya memang kitab yang terbaik dalam masalah syarah. Cuma apa? Perlu khidmah yang lebih banyak, perlu pelayanan, karena memang ini sudah kerja sangat keras beliau. Yang banyak dicetak adalah punya Syekh Utsaimin dan lain-lain. Dan punya Syekh Utsaimin juga kata Syekh termasuk yang terbaik. Cuma apa? Dia terlalu tebal, seringnya dicetak sampai apa? 2 jilid. Nah, ini ringkas tapi apa? Penukilannya lebih banyak dan bagus. Tinggal apa? Di khidmah lebih banyak, perlu dilayan lebih banyak. Mufarraq juga. Kata para ulama, punya Syekh Utsaimin sendiri ditafriq. Dari apa? Dari daras berupa suara. Tayyib, fadzalika yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, al-ayah. Maka ketika itu adalah Allah Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, al-ayah. Wa fis sahihain, Bukhari nomor yang ke 1338 dan Muslim nomor 2870 min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudi'a fi qabrih, sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabuh, dan teman-temannya itulah telah meninggalkan dirinya, teman-temannya, saudaranya, istrinya barangkali dan semuanya. Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, dan sungguh dia itu akan mendengar, yaitu derap langkah kaki, langkah dari slipper mereka. Apa itu slipper ya? Tayyib. Atahu malakan, ya sandal-sandal mereka itu. Tayyib. Sebagian ulama mengatakan ini dalil yang menunjukkan boleh orang itu masuk ke kubur dengan apa? Dengan slipper, dengan alas kaki. Tapi dibantah oleh para ulama yang lain, ini bukan dalil yang jelas. Sementara larangannya telah jelas dalam hadis Ibni Umar itu. Ya sahibi sibtiyata ini ikhla'na alaik faqat azaid. Wahai pemilik 2 sendal yang berbulu itu. Bukan berarti hanya yang berbulu saja, tapi kebetulan yang melakukan pelanggaran orang yang pakai sendal berbulu. Lemparkan na'laik, langsung umum sekarang. Lemparkan kedua slipermu, sungguh engkau telah menyakiti. Ini dalil yang sangat jelas, tidak boleh dibantah dengan dalil yang masih belum jelas seperti ini. Karena apa? Boleh jadi orang itu mendengar langkah slipper mereka bukan di dalam bukan di dalam kubur, tapi di mana itu? Di jalannya, di jalan yang ada di situ,
atau apa, atau di luar area situ. Nah, dia mendengar itu. Tidak betul-betul menunjukkan bahwasanya slipernya dibawa ke dalam kubur, ke dalam apa itu area pekuburan. Dalilnya tidak jelas untuk menunjukkan itu di sini. Atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat. Fayuqidani, lalu dua malaikat ini mendudukkan dirinya. Ini adalah alam ruh. Boleh jadi badannya tetap tidur, tetapi apa? Tetapi ruhnya didudukkan. Fayakulan, lalu dua malaikat itu bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa yang dulu engkau ucapkan tentang orang ini? Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang beliau adalah sebagai ujian. Inni nabtalika wa nabtali bik, kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW dalam hadis Iyad bin Himar al-Mujasyi'i itu di Sahih Muslim. Aku akan mengujimu dan menguji para hamba denganmu. Di antara ujian dengan Rasulullah adalah apa? Di alam kubur. Fa ammal mu'min fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Adapun seorang mukmin dia akan mengatakan, saya bersaksi bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, kalau orang Syiah Rafidhah dia nggak akan percaya itu, karena dia mengatakan Ali adalah utusan Allah. Bukan apa? Bukan Muhammad. Jibril salah alamat itu. Yang lebih parah lagi adalah Ali adalah Allah. Salah lagi. Salah kemana-mana dia. Tayyib. Fayuqalu lahu unzur maq'adaka minan nar. Lalu dikatakan kepada dia, lihatlah tempat dudukmu dari neraka. Ini adalah apa? Sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Jawaban betul, tapi disuruh untuk melihat tempat duduk dari neraka. Tapi apa? Wa qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Sungguh Allah telah mengganti untukmu satu tempat duduk di surga. Ini kegembiraan di atas kegembiraan. Ditunjukkan dulu kalau engkau salah nih hasilnya. Akibatnya akan sangat menakutkan. Tapi engkau selamat maka demikian. Tapi engkau betul maka engkau selamat, dan jawabannya adalah engkau akan mendapatkan surga. Qal fayarahuma jami'an. Maka dia melihat dua-duanya sekaligus, yakni al-maq'adain, yaitu apa? Dua tempat duduk. Adapun kalau orangnya adalah kafir atau orangnya fajir, maka dibalik nanti. Disuruh lihat tempat duduk di surga dulu. Baru apa dikatakan? Allah telah mengganti untukmu dengan tempat duduk dalam neraka. Maka ini tambah sedih dan menakutkan, sedih dan ketakutan. Sengaja Allah Ta'ala polanya seperti itu untuk apa? Menambah kegembiraan orang yang mukmin dan menambah apa? Kesedihan orang yang kafir. Disuruh lihat dulu, seandainya engkau berjaya, nih saya engkau dapat tempat duduk yang bagus nih. Wah, tambah sedih dia. Tayyib. Qala Qatadah. Ini untuk Qatadah anak tidak mendapatkan di mana sumbernya ini. Dzukira lana. Itu pun apa? Qatadah tidak terang-terangan menyebutkan siapa yang menceritakan ini. Maka polanya adalah apa? Pola irsal. Diceritakan kepada kami annahu yufsahu lahu fi qabrih, bahwasanya akan dilapangkan untuk dia di dalam kuburnya. Tapi kita sudah tahu bahwasanya apa? Datang dalam hadis yang sahih Al-Bara' bin Azib, diriwayatkan oleh siapa? Oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Abu Dawud. Hadisnya dalam Sahihul Musnad. Bahwasanya nanti akan dilapangkan untuk dia di kuburnya. Wa ammal munafiq wal kafir, adapun orang munafik dan orang kafir, fayuqalu lahu ma taqulu fi hadzal rajul. Ditanyakan kepada dia, apa yang engkau ucapkan tentang orang ini? Fayaqul la adri. Dia mengatakan saya tidak tahu. Sekarang yang memperjalankan, yang mengucapkan adalah apa? Amalan dia. Maka enggak ada gunanya dia ditalqin, amalannya sudah putus. Enggak ada gunanya lagi talqin atau apa dikirimkan untuk dibawakan pada dia kertas. Nanti kalau ditanya tinggal lihat kertas itu. Atau apa? Nanti telepon aja kita hubungan, nggak apa-apa. Tahu-tahu kita ditelepon di alam kubur ini, saya ganti tanya jawabnya apa nih. Nggak bisa itu. Ini sudah apa? Alam ruh, sudah putus hubungan mereka. Ya, nomor ustadznya. Tahu-tahu jenazahnya bilang, oh ini saya belum jawab, malah pulsanya sudah habis. Nggak mungkin itu terjadi. Kenapa? Amal sudah putus. Sekarang yang memperjalankan adalah amalan dia selama ini. Nggak ada gunanya talqin waktu itu. Tayyib. Maka dia mengatakan la adri. Padahal jelas dulu dia tahu itu. Tapi sekarang yang memperjalankan adalah amalannya. Seakan-akan dia tidak tahu di dunia, maka betul-betul dia jadi tidak tahu di alam kuburnya. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Dulu saya mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia. Tapi apa? Tidak mampu mengucapkan. Cuma dulu saya mampu mengucapkan. Sekarang saya tidak mampu. Haha, kata para ulama. Ucapan haha itu adalah dia sedang berupaya untuk mengingat, tapi ternyata nggak ingat-ingat juga. Padahal itu adalah perkara yang mudah. Dia kenal di waktu di dunia, yaitu ini adalah Muhammad, begini. Tapi di alam kuburnya dia berusaha mengingat, dia lupa itu sudah.
Padahal baru sebentar dia dikuburkan. Sebagaimana disebutkan dalam syarahnya, haha ini ada maksudnya ini, ada upaya untuk apa dia mengingat. Maka Rasulullah sengaja menceritakan lafaz haha itu diceritakan karena apa? Orangnya sedang berupaya mengingat sesuatu yang sebenarnya mudah, tapi jadi tidak mampu. Nauzubillah. Fayuqal la daroit, maka dijawab kepada orang ini, engkau memang tidak tahu. Wala talait, dan engkau memang tidak akan mampu untuk mengucapkannya. Wa yudrabu bimitraqin min hadid, dan dia akan dipukul dengan apa? Satu hammer, satu palu dari apa? Dari besi. Darbah, satu pukulan saja. Fayasihu sayhatan yasma'uhu man yalih ghairas saqalain, dengan suatu teriakan yang akan didengar oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang di sekelilingnya, kecuali dua makhluk yang terbebani, yaitu manusia dan jin. Ini ujian, adapun makhluk yang lain dengar. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Terus kalau sekiranya ada bukan hanya 2 orang saja, jadi kalau sekiranya mati itu ramai, macam mana pula? Kenapa berarti? Orang mati satu dunia ramai. Iya. Sehingga Tanam satu kubu. tak maksud ada bukan ada 2 orang atau ada hanya bantu. Nah, ini adalah seperti pertanyaan yang ditanyakan kepada para masyayikh, bagaimana kalau kematian itu ramai? Sementara apa? Bagaimana cara malaikat maut itu mencabut padahal kematian itu banyak? Dijawab oleh sebagian ulama, ana lupa kalau nggak salah Syekh Utsaimin, yaitu apa? Malaikat betul-betul punya kemampuan untuk langsung mencabut semuanya dalam waktu yang sama ketika memang kematiannya adalah bersama-sama. Atau yaitu malakul maut sendiri ini adalah apa? Mereka sendiri banyak. Atau yang dimaksud adalah malakul maut itu satu tetapi apa? Pembantunya itu banyak. Itu boleh jadi. Wallahu a'lam. Lapasnya wa yursila akum hatta dan surah Al-An'am itulah. Iya. Itu disebutkan sebagai salah satu dalil oleh kalau nggak salah Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya malakul maut itu satu tetapi apa? Awannya itu banyak. Yaitu apa? Mereka semua dinisbatkan kepada malakul maut, tapi mereka adalah apa? Tawafathum rusuluna wa hum la yufarritun, menunjukkan yaitu apa? Mereka banyak, tapi apa? Pemimpinnya satu. Nah, boleh jadi polanya seperti itu juga di tentang apa? Tentang mungkar dan nakir itu memiliki apa? Para awan. Sebagaimana di dunia itu para apa? Para istilahnya apa itu? Pengawas ataupun para penguji itu boleh jadi memiliki apa? Memiliki wakil-wakil dan sebagainya. Wallahu alam, memang ini alam gaib, wallahu alam. Tugas. Iya, para petugasnya itu. Bismillahirrahmanirrahim.